Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan salam sehat selalu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan kuasanya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kami, Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, dan juga selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Sudah nampak di layar? Nampak, Dok. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Gatot Sugiarto, Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, KAI Finasim. Beliau lahir di Surabaya 21 Februari 1960. Saat ini beliau berdinas di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi saudara kita sesama Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau dokter umum diperoleh di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian spesialis penyakit dalam juga diperoleh di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian pendidikan konsultan alergi imunologi klinis diperoleh bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan gelar doktor juga diperoleh di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau adalah konsultan alergi imunologi klinis sejak tahun 2008. Nah, beliau juga beberapa kali, ini cukup banyak ya, pengalaman dan pelatihan khusus, baik pendidikan khusus di bidang penyakit dalam, antara lain selain di bidang penyakit dalam juga di bidang penulisan jurnal yang lain-lain ya. Kemudian beliau saat ini berdinas sebagai Kepala Divisi Alergi Imunologi Klinis Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo FK Universitas Airlangga. Sebelumnya beliau juga menjabat di Wakil Ketua Unit Penelitian dan LPPM ya, FK Universitas Airlangga. Kemudian Biro Koordinasi Bidang Penelitian di SMF Ilmu Penyakit Dalam Dr. Sutomo. Untuk organisasi, beliau juga aktif di keorganisasian baik nasional maupun internasional di PAPDI yang banyak kita gunakan sebagai referensi dalam dunia pervaksinan ini. Kemudian beliau juga member of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Penelitian beliau sudah cukup banyak, termasuk dengan publikasinya. Mungkin bila disebutkan satu persatu, tidak cukup waktunya hari ini. Jadi kita simak saja apa yang akan dipaparkan oleh beliau yang insya Allah bermanfaat untuk bekal kita untuk vaksinasi minggu depan ya insya Allah ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Gatot untuk memulai. Monggo, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk sekedar berbagi tentang vaksin ya. Syukur
alhamdulillah nanti Civitas Akademika Universitas Brawijaya akan segera mendapatkan vaksinasi, tapi rupanya seperti yang ya kita semua tahu, banyak kekhawatiran terkait vaksin jenis AstraZeneca. Karena itu dan saya diminta untuk memberikan semacam sosialisasi atau penjelasan begitu ya tentang vaksin yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk juga mungkin para senior saya, guru-guru besar saya yang saya hormati. Baik, untuk tidak menghabiskan waktu, saya mohon izin untuk share slide saya. Apakah slide saya sudah nampak? Sampun, Dokter. Baik, jadi update on SARS-CoV-2 dan COVID-19 vaksin, khususnya adalah fokusnya adalah pada vaksin AstraZeneca. Jadi ini adalah slide disclaimer saya. Materi ini nanti tentu saja bisa dipakai untuk tujuan edukasi untuk para senior, para guru besar maupun sejawat sekalian. Nah, yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah pertama adalah tentang ancaman oleh SARS-CoV-2, kemudian munculnya varian-varian virus baru, kemudian apa itu vaksin dan vaksinasi, dan bagaimana respon imun terhadap vaksin yang kita harapkan ya. Kemudian berikutnya adalah vaksin untuk SARS-CoV-2 untuk mencegah COVID-19 yang beredar di Indonesia. Sudah ada beberapa ya, tapi nanti fokusnya tentu saja pada AstraZeneca. Kemudian bagaimana cara kerjanya. Selain itu nanti akan kita bahas juga faktor-faktor penentu respon imun terhadap vaksin, dan yang paling penting mungkin adalah potensi terjadinya efek simpang ya. Efek simpang yang kita dapatkan pada uji klinis vaksin seperti apa, lalu yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah vaksin induced thrombotic thrombocytopenia. Nah, nanti akan kami akhiri dengan ringkasan. Baik, kita semua tahu bahwa SARS-CoV-2 ini memang merupakan ancaman sekaligus tantangan bagi kita. Ancaman karena bukan saja masyarakat awam, masyarakat umum saja yang terkena, tetapi para dokter maupun tenaga medis lainnya yang bertugas untuk menolong pasien itu juga ikut terkena ya. Tidak sedikit sejawat-sejawat kita, para dokter maupun perawat yang juga akhirnya menjadi korban. Jadi ancamannya nyata. Dan tantangan sejauh ini kita lihat bahwa tidak ada satu jenis obat pun yang dinyatakan bermanfaat atau memiliki efikasi untuk mengatasi virus corona ini, ya. Sehingga dalam kondisi demikian maka mestinya kita hanya bisa berharap untuk mencegah penularannya dengan cara melaksanakan 3M atau sekarang mungkin 5M ya. Tapi itu tantangan yang berat untuk masyarakat di Indonesia karena tingkat pemahaman masyarakat maupun tingkat kepatuhannya masih perlu dibina. Nah, ini adalah situasi terkini kasus COVID-19 berdasarkan yang dilaporkan oleh WHO pada tanggal hari ini ya. Dan data per 19 Mei 2021 di seluruh dunia itu terdapat 163 juta lebih kasus dengan 3,3 juta kematian atau sekitar 2,07% ya. Kita lihat grafiknya ini ya, di beberapa belahan dunia mungkin sudah terjadi third wave ya, walaupun sebelumnya sempat menurun trennya. Dan di Southeast Asia itu nampak sekali meningkatnya yang biru tua ini karena kasus meningkat yang di India yang kita sebut sebagai COVID-19 tsunami ya. Nah, ini adalah beberapa data yang kita dapatkan berdasarkan yang disampaikan oleh WHO. Amerika Serikat tetap memimpin dengan jumlah kasus terbanyak walaupun tren bertambahnya kasus itu cenderung menurun setelah vaksinasi di Amerika Serikat
hampir mencapai 65%. Kemudian yang di India, nah India ini baru saja mengalami tsunami COVID-19, walaupun sebelumnya dia termasuk yang jadikan percontohan, karena pada awalnya dia bisa menekan penyebaran virusnya dan kemudian melaksanakan vaksinasi dengan cakupan yang cukup luas. Namun gara-gara adanya festival atau upacara keagamaan yang dilaksanakan secara massal di Sungai Gangga, dan mereka mengalami tsunami ya, seperti nampak pada grafiknya. Ini walaupun sekarang sudah dalam 2-3 hari terakhir cenderung turun, tapi angkanya masih jauh melebihi kondisi yang sebelumnya. Dan karena itu dia kemudian naik ke peringkat 2 melebihi Brasil ya, yang tadinya di urutan kedua. Brasil juga begitu, kalau kita lihat grafiknya naik turun, dan memang kondisi di Brasil itu unik ya, karena adanya persaingan politik dari beberapa pembesar, dan itu ikut mempengaruhi coverage dari vaksinasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah juga ya. Prancis juga begitu, ini sudah melebihi Inggris, padahal sebelumnya di urutan nomor 4 ini ada Inggris, tapi kasus di Turki maupun Rusia ini terus meningkat sehingga menggeser posisi Inggris dari posisi 6 besar di dunia. Nah, kita perlu menyimak apa yang terjadi di Inggris ya. Kenapa perlu dilihat? Karena di Inggris itu terutama menggunakan vaksin AstraZeneca, yaitu vaksin yang seperti yang akan panjenengan para senior, profesor, guru besar dan sejawat sekalian akan terima dalam beberapa hari ke depan ya. Selain tentu saja ada Pfizer, BioNTech dan Moderna ya. Nah, kita lihat gambaran kasusnya sejak dilakukan vaksinasi secara berangsur-angsur angkanya confirm cases-nya makin lama makin menurun, demikian juga angka kematiannya ya. Bahkan pada hari terakhir kemarin tidak ada kasus yang baru di UK ya. Dan kita tahu cakupannya sudah cukup tinggi ya, sekitar 67% khususnya untuk suntikan dosis pertama, dan ternyata vaksin AstraZeneca masih tetap dapat mengatasi varian virus baru B117 yang beredar di Inggris ya. Kita lihat semacam ini adalah cakupan vaksinasi di beberapa daerah di Wales, Irlandia Utara, Inggris maupun Skotlandia rata-rata sudah di atas 67% ya, terutama untuk yang suntikan pertama. Suntikan keduanya memang sedang dijalankan dan cakupannya sekitar 35-36%. Nah, kalau kita lihat jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan per 100 orang penduduk ya, untuk negara-negara besar dengan populasi yang lebih dari 1 juta, kita lihat ternyata Inggris berada di urutan nomor 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 85 orang dari 100 orang di Inggris sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi tentu saja dalam kondisi seperti itu herd immunity yang diharapkan itu sudah layaknya bisa tercapai ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat Indonesia pertanggal 19 Mei ya kemarin tercatat 1.753.101 total kasus COVID-19 terkonfirmasi, dengan kasus aktif yang makin lama makin kurang ya. Saat ini ada 87.000 kasus lebih, dengan kematian totalnya adalah 48.000, dan angka itu kurang lebih adalah 2,77% ya. Yang kita prihatinkan adalah pada tanggal 19 Mei kemarin itu jumlah kasus barunya masih di atas 1000-an ya, 4.870 kasus baru dengan 192 kematian. Ini menunjukkan walaupun trennya sudah menurun, mudah-mudahan ini tidak akan naik lagi, karena biasanya setelah libur panjang itu ada tren naik ya. Di Indonesia ini setelah ada libur panjang banyak orang yang kemudian memanfaatkan liburannya dan akhirnya menyebabkan penularan yang meningkat dan peningkatan kasus juga.
Mudah-mudahan nanti setelah ya libur yang kemarin itu tidak terjadi. Nah, dampaknya tentu saja mempengaruhi beberapa sendi kehidupan. Bukan hanya masalah kesehatan, ya, tetapi juga masalah ekonomi dan bisnis karena banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar gara-gara pandemi COVID ini. Selain itu juga mempengaruhi pendidikan dan sekolah karena kita lihat beberapa sekolah terpaksa harus melakukan proses belajar mengajarnya melalui daring dan itu tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas belajar mengajar itu sendiri. Selain itu juga mempengaruhi sektor pariwisata dan budaya karena semua kegiatan pariwisata maupun pertunjukan seni dan budaya terpaksa harus dihentikan selama pandemi ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa virus corona ini akan selalu mengalami mutasi. Dan mutasi pada virus ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi mengenai virus RNA yang mudah mengalami mutasi karena tidak adanya mekanisme proofreading saat mengcopy dan mempaste susunan kode genetiknya. Jadi mutasi demi mutasi akan menghasilkan beberapa konsekuensi, ya, khususnya kalau itu mengenai daerah yang menyandi spike proteinnya, karena itu mungkin akan berarti virusnya lebih mudah menular atau infeksinya lebih parah atau mungkin menjadi lebih resisten terhadap terapi atau vaksin. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oke. Nah, mutasi itu tentu saja bisa terjadi di mana saja, tetapi yang menyebabkan perhatian kita adalah terutama kalau mengenai daerah ini ya, S1 ya, khususnya yang reseptor binding domain ini. Karena kalau ini bermutasi, maka dia akan memiliki beberapa sifat baru, varian-varian baru yang kita kenal selama ini, yang kita sebut sebagai varian of concern, karena ternyata memiliki ancaman yang lebih meningkat adalah B117 yang kita kenal sebagai varian United Kingdom, kemudian ada B1351 yang dideteksi pertama kali di Afrika Selatan, dan kemudian ada P1 yang dideteksi pertama kali di Brasil. Ya, concern-nya kenapa? Karena dia mungkin bisa saja menular dengan lebih meningkat, kemudian bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah. Ya, ini juga begitu. Penularannya lebih mudah dan mungkin akan mempengaruhi efektivitas vaksin. Demikian juga yang P1 yang dari Brasil, ya. Nah, ini semuanya kalau kita lihat ternyata mengandung beberapa jenis mutasi antara lain N501Y, ya, yang itu ternyata merupakan mutasi pada daerah reseptor binding domain dari spike proteinnya. Nah, kemudian selain itu ada double mutation yaitu E48K dan K417N yang ini dijumpai pada varian B1531 dan P1 yang berasal dari Afrika Selatan maupun Brasil. Ya. Ini adalah concern-nya. Kenapa kok dia menjadi perhatian khusus itu karena beberapa hal berikut ini. Sedangkan yang dari India adalah B1617 sebenarnya yang merupakan mutasi lebih lanjut dari varian yang di Inggris yaitu B117 kemudian bermutasi lagi menjadi B1671 di India yang pertama kali dideteksi pada bulan Oktober 2020. Ya. Ini adalah beberapa sifat-sifatnya. Apakah dia itu yang original adalah yang ini. Nah, sekarang varian itu khususnya untuk yang di Inggris untungnya efektivitas vaksin dan terapi serta antibodi masih cukup tinggi untuk yang di Inggris ya B117. Tetapi untuk yang varian Afrika Selatan maupun Brasil itu kita mendeteksi adanya penurunan potensi dari plasma konvalesen, vaksinasi maupun kemungkinan antibodi itu bisa efektivitasnya menurun atau bahkan tidak efektif. Ya. Nah, kalau kita lihat tantangan yang kita hadapi antara lain tidak ada satupun obat, walaupun kita sudah mengalihfungsikan
beberapa obat tertentu yang kita kenal dengan drug repurposing untuk COVID-19, sampai saat ini belum ada satu pun yang dinyatakan benar-benar terbukti efektif untuk mengatasi coronavirus, ya. Molnupiravir masih dalam penelitian, ya. Nah, jika untuk COVID ini belum ada satupun obat-obatan yang bisa diandalkan, lalu upaya apa saja yang bisa kita lakukan, ya? Tentu saja satu adalah tetap berusaha melakukan protokol kesehatan secara ketat, ya, 5M. Dan yang berikutnya tentu saja adalah vaksinasi. Vaksinasi itu apa? Saya kira para senior, Bapak Ibu sejawat sekalian sudah paham tentang vaksinasi, dan kita untuk kondisi COVID ini mungkin belum dapat sepenuhnya mencegah terjadinya infeksi, karena walaupun sudah divaksin, ada kemungkinan terinfeksi. Andaikan kita mengenal imunitas alami baik secara aktif maupun pasif, ya. Kalau yang aktif kita dapatkan setelah sembuh dari infeksi, kemudian yang pasif adalah kalau seorang ibu mentransfer antibodi melalui transplasenta maupun dari proses menyusui. Kita juga mengenal imunitas buatan baik secara aktif, yaitu dengan melalui vaksinasi, maupun yang pasif kalau kita memberikan plasma konvalesen dari orang yang sudah sembuh ke pasien yang masih membutuhkan. Nah, ini vaksinasi adalah imunitas buatan secara aktif, ya. Jadi yang kita suntikan yang dalam komponen vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan atau yang dimatikan, atau mungkin cuma bagian-bagian dari kuman saja, yang kemudian akan dikenali, ditangkap oleh sel-sel imun, sel penyaji antigen. Nanti sel penyaji antigen akan mempresentasikan kepada limfosit T helper, nanti akan berinteraksi dengan limfosit B, dan limfosit B akan menghasilkan antibodi spesifik terhadap virus SARS-CoV-2-nya tentu saja. Dan diharapkan nanti pada saat kita di masa yang akan mendatang terinfeksi oleh patogen yang sama, yaitu virus SARS-CoV-2, maka antibodi yang kita miliki akan menetralisasi dan menginaktivasi virus SARS-CoV-2 tersebut, sehingga diharapkan tidak sampai menimbulkan penyakit yang parah, atau kalau bisa malah kita menginginkan agar itu benar-benar tidak sampai menimbulkan penyakit pada diri kita. Nah, vaksin apa saja yang akan tersedia di Indonesia? Kita sudah tahu ada Sinovac, nanti akan ada Sinopharm yang digunakan untuk vaksin gotong royong, kemudian ada AstraZeneca yang sudah masuk dan ini digunakan dalam skema COVAX, dapat bantuan dari WHO, kemudian nanti akan juga ada Moderna, Pfizer, Novavax, dan bagaimana sebenarnya vaksin Sinovac bekerja. Sinovac itu adalah jenis platform yang menggunakan virus yang dimatikan, ya, dengan cara dicampur dengan formaldehid atau dipanaskan sehingga virusnya mati. Namun bentuknya masih utuh, strukturnya masih utuh, sehingga kalau dia nanti disuntikkan, dia tetap nanti akan dikenali sebagai bahan asing oleh sel-sel imun dan akhirnya dia akan merangsang respon imun. Ya. Nah, berikutnya bagaimana vaksin AstraZeneca bekerja? Vaksin AstraZeneca itu menggunakan adenovirus sebagai vektor, ya. Khusus untuk AstraZeneca mereka menggunakan adenovirus punya simpanse, ya, yang tidak pernah menginfeksi manusia tentu saja, dan dilakukan rekayasa genetik sehingga virusnya tidak lagi bisa bereplikasi
tapi kemudian disusupi gen dari coronavirus yang akan menyandi spike proteinnya. Sehingga pada waktu dia disuntikan, maka dia akan endositosis oleh sel-sel imun, dan kode genetiknya yang berupa DNA itu kemudian nanti akan bisa menyandi spike protein yang akan dipresentasikan oleh sel-sel tubuh kita sendiri. Dan ini tentu saja akan dikenali oleh respon imun dan menimbulkan respon seperti yang kita harapkan. Ya, ini adalah video tentang berbagai jenis platform yang kita gunakan untuk membuat vaksin. Ini adalah vaksinnya, vaksin coronavirus. Nah, ini virusnya. Kemudian vaksinnya bisa dibuat melalui berbagai macam platform. Bisa menggunakan virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Bisa juga hanya menggunakan viral proteinnya atau spike proteinnya atau kode genetiknya, ya, atau menggunakan viral vector. Nah, AstraZeneca ini menggunakan viral vector. Kalau dia disuntikan, komponen isinya itu sebenarnya terdiri dari kode genetik dari coronavirus, ya, yang diketahui, kemudian diambil susunan genetik yang menyandi spike proteinnya. Jadi ini diambil, ya, yang menyandi spike proteinnya aja yang diambil. Kemudian ini adalah viral vektornya, dibuat supaya tidak bisa bereplikasi, kemudian ditambahi kode genetik untuk menyandi spike protein, sehingga kalau vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian diendositosis oleh sel imun, maka sel imun kita nanti akan menyandi spike protein seperti punyanya coronavirus, dan ini akan memicu respon imun, merangsang terbentuknya antibodi maupun sel-sel imun lainnya. Ya, seperti itu. Nah, semua vaksin yang berada di Indonesia kebetulan harus diberikan dalam 2 kali suntikan. Suntikan pertama disebut suntikan primer karena akan merangsang respon imun primer. Respon imun primer ini biasanya titernya masih rendah dan terutama diperankan oleh imunoglobulin M. Ya. Nah, kemudian suntikan kedua disebut sebagai suntikan booster yang akan merangsang respon imun sekunder dengan titer antibodi yang lebih tinggi dan terutama diperankan oleh imunoglobulin G yang memiliki afinitas yang lebih baik. Ya. Jadi seperti ini, ya, respon imun sekunder itu amplitudonya lebih tinggi, kemudian diperlukan waktu yang lebih pendek untuk membangkitkan dibandingkan respon imun primer. Ya. Kalau respon imun primer itu terutama oleh IgM dan membutuhkan waktu 5-7 hari, maka respon imun sekunder terutama diperankan oleh imunoglobulin G dengan waktu pembangkitan yang lebih cepat, ya, 1-3 hari dengan titer yang lebih tinggi dan afinitas yang lebih kuat. Dan dengan pemahaman terhadap titer antibodi pada respon imun sekunder itu, maka beberapa vaksin diberikan dalam bentuk 2 kali suntikan atau bahkan 3 kali suntikan. Interval antara suntikan vaksin pertama dan kedua umumnya ditentukan berdasarkan dinamika titer antibodi untuk menghindari turunnya titer antibodi respon imun primer pada tingkat baseline. Karena itu untuk Sinovac dipastikan intervalnya antara 14-24 hari, sedangkan kalau untuk AstraZeneca intervalnya nanti ada yang 8 minggu sampai 12 minggu. Nah, bagaimana respon imun terhadap vaksinasi yang kita harapkan? Jadi kalau vaksinnya disuntikkan, ada material vaksinnya. Material vaksin ini akan dikenali oleh
sel penyaji antigen dalam tubuh kita, dan kemudian akan dipresentasikan baik melalui embasi kelas 1 kepada limfosite CD8. Limfosite CD8 yang teraktivasi akan berdiferensiasi menjadi sel efektor, yaitu limfosite sitotoksik, ya, yang nanti akan memegang peranan dalam cellular immune response. Selain itu, juga bisa dipresentasikan melalui MHC kelas 2. Dan ini nanti akan dikenali oleh limfosite CD4 atau T helper. Nah, T helper nanti akan membantu limfosit B, tapi juga bisa mengaktifkan makrofag. Tapi yang lebih penting, CD4 nanti akan berinteraksi dengan limfosit B dan akan merangsang limfosit B menghasilkan antibodi spesifik yang akan memerankan peranan sebagai humoral immune response. Jadi dari vaksinasi kita dapatkan dua hal, ya. Cellular immune response dan humoral immune response. Nah, ini cara kerjanya respon imun humoral, yaitu antibodi. Ini adalah antibodinya, ini adalah saya gambarkan adalah virusnya. Maka kalau virusnya masih berkeliaran di luar sel, maka antibodi masih bisa mencapainya dan kemudian membunuhnya atau menetralkan. Sehingga nggak bisa masuk ke dalam sel. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur masuk ke dalam sel, maka antibodi sudah tidak lagi banyak gunanya. Karena walaupun dilempar, dia nggak bisa menembus dinding sel bagaikan benteng. Maka kemudian limfosite sitotoksik yang akan bekerja menggunakan perforin dan granzim untuk menggedor bentengnya sehingga dindingnya retak, selnya mati, virusnya. Coronavirus bisa berinteraksi dengan reseptor spesifiknya dan akhirnya masuk ke dalam sel host. Tetapi kalau ada vaksin dengan jumlah yang cukup, maka akan terjadi antibodi yang bisa menyebabkan terjadinya agregat virus, sehingga dia nggak bisa menyebar, atau mungkin kalaupun masih menyebar, tapi kemudian seluruh permukaannya dilingkupi, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya. Tetapi kalau titernya rendah, ternyata dia masih tetap bisa berinteraksi dan bisa menyerang, atau melalui antibodinya dia masuk dan berikatan dengan reseptor khusus untuk antibodinya, yaitu Fc gamma reseptor. Ini nanti juga bisa memudahkan dia masuk ke dalam sel, walaupun masih ada kemungkinan dia dihancurkan oleh sel, dan ada kemungkinan walaupun kecil dia bisa lolos dan tetap menginfeksi. Syukurnya untuk coronavirus, hal ini sampai sejauh ini belum bisa didapatkan dari beberapa laporan. Nah, walaupun sudah divaksin, tapi faktor-faktor tertentu juga ikut menentukan respon imun seseorang terhadap vaksin. Jadi faktor pejamunya, misalnya usia, jenis kelamin, faktor genetik, faktor gizi dan nutrisi, kebiasaan merokok, minum alkohol, atau penyakit komorbid, ya. Orang yang usianya lanjut, respon imun terhadap vaksinnya lebih rendah. Wanita respon imunnya jauh lebih baik dibandingkan laki-laki misalnya, ya. Mereka yang dengan penyakit komorbid biasanya respon imunnya terhadap vaksin lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak punya komorbid. Gitu seterusnya. Juga ada faktor eksternal, misalnya apakah orang itu kebetulan mengidap infeksi oleh patogen lain, ataukah menggunakan obat-obatan seperti antibiotika, atau malah menggunakan probiotik atau prebiotik. Apakah dia menggunakan obat-obatan yang bisa mengoreksi respon imun, seperti misalnya steroid dan sebagainya. Kemudian orangnya stres atau enggak, selain faktor-faktor lain yang berasal dari vaksinnya, misalnya jenisnya apa, dosisnya, bagaimana cara penjerian, dan kemudian ajuvan apa yang digunakan. Ya. Lebih lanjut, kalau mau lebih detail, ya ini ada banyak faktornya, intrinsic host factor, perinatal host factor, kemudian ada faktor ekstrinsik, faktor perilaku,
nutrisional, ya seperti yang tadi kita sudah singgung. Nah, ini adalah perbandingan berbagai jenis vaksin yang digunakan. Sengaja saya sejajarkan antara Sinovac dan AstraZeneca. Kalau ini jenisnya adalah jenis virus yang diinaktivasi atau dimatikan. Kalau AstraZeneca menggunakan vektor adenovirus. Beberapa kelebihannya adalah harganya lebih murah dibandingkan vaksin mRNA, lebih jarang memicu reaksi alergi dibandingkan yang mRNA. Ya, kekurangannya adalah ini belum pernah digunakan untuk membuat vaksin sebelumnya. Ya, kemudian kita lihat dosisnya tetap sama 2 dosis, tapi intervalnya antara 8 sampai 12 minggu setelah suntikan pertama, tetap disuntikan intramuskuler. Nah, efikasinya lumayan untuk yang di United Kingdom itu 90%, tapi yang di Brasil 62, sehingga secara keseluruhan totalnya adalah 70,4% ya. Tapi adverse event-nya memang relatif lebih banyak dijumpai dibandingkan dengan Sinovac. Jadi kalau di Sinovac itu adverse event pada mereka yang mendapatkan vaksin itu cuma 19,2%, ya, hampir setara dengan placebo. Tetapi kalau untuk AstraZeneca itu kita lihat, ya, pada vaksinnya didapatkan 84% event, pada kontrolnya 91%. Lalu isinya apa? Kalau vaksin Sinovac isinya kandungannya adalah virus yang sudah dimatikan, kemudian ada adjuvan yaitu aluminium hidroksida, lalu ada beberapa buffer di sodium hidrogen fosfat dan larutnya adalah sodium klorid. Ini untuk yang pertama-tama dosisnya adalah isi 0,5 mili. Tapi yang dosis yang sekarang yang dibuat oleh atau yang dikemas oleh Bio Farma isinya adalah untuk 10 kali suntikan. Jadi isinya sudah 5 mili. Bagaimana dengan AstraZeneca? AstraZeneca botolnya seperti ini. Nah, mengandung apa saja? Mengandung non-replicating simpansi adenovirus yang membawa kode genetik untuk protein spike SARS-CoV-2 sebanyak 2,5 kali 10⁸ infectious unit. Kemudian ada macam-macam buffer maupun bahan excipientnya, masuk juga adanya water for injection. Ya, jadi ini adalah komponen yang ada dalam vaksinnya. Lalu apakah aman? Kalau kita lihat dari data laporan uji klinis fase 1, 2, 3 untuk beberapa jenis vaksin, yang kita lihat tidak ada satupun yang menghasilkan efek samping serius. Sehingga ini akhirnya mendorong WHO untuk mengizinkan ini vaksin digunakan untuk secara emergensi. Sedangkan untuk Sinovac, ya, whole inactivated alum adjuvanted vaksin, kita lihat persentasenya berbagai macam keluhan, baik nyeri, fatigue dan sebagainya itu memang rendah. Sementara yang untuk AstraZeneca memang persentasenya memang relatif lebih tinggi, tapi tidak ada yang serius sekali lagi. Oke. Nah, apakah Sinovac aman? Ini adalah yang kita kumpulkan baik dari uji klinis fase 3 di Bandung, Turki, Brasil, Chili, ya. Kalau yang di Bandung itu frekuensinya 0,1 sampai 1% aja, jadi sangat rendah dan tidak ada satupun yang mengalami efek simpang yang serius. Efek simpang lokal berupa nyeri pada tempat suntikan, kemerahan, bengkak, gatal dan seterusnya. Efek simpang sistemiknya berupa nyeri otot, demam, nyeri kepala, mual muntah dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk yang AstraZeneca? Memang frekuensinya cukup tinggi ya, antara 26% sampai 63%. Ya, tapi sekali lagi tidak ada satupun yang memiliki efek simpang serius. Efek simpang lokalnya sama, efek simpang sistemiknya ya sebenarnya sama, cuman frekuensinya yang relatif lebih sering dibandingkan Sinovac. Ya. Ya, sekarang siapa saja yang boleh divaksin? Semula surat
keputusan Direktur Jenderal P2P itu melarang macam-macam, tapi syukurnya sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan itu. Ya, sekarang berdasarkan surat edaran yang terbaru itu kelompok-kelompok yang bisa dilakukan vaksinasinya adalah, nah ini hipertensi juga bisa divaksin, diabetes juga bisa, penyintas kanker bisa, pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular asal kondisinya terkendali dan stabil dalam 3 bulan terakhir juga bisa divaksin. Pengidap HIV juga boleh. Penderita asma, PPOK asal terkendali dan stabil juga bisa. Pasien-pasien TBC kalau sudah mendapatkan OAT lebih dari 2 minggu juga boleh divaksin. Pasien yang alergi obat, alergi makanan tetap dapat divaksin dengan kewaspadaan. Ya. Bahkan pasien-pasien dengan penyakit autoimun, ini Dr. Singgi mungkin ada di Universitas Brawijaya, sudah mengumpulkan data tentang ini, dan ternyata disimpulkan bahwa walaupun menderita penyakit autoimun, kalau penyakitnya terkendali dan stabil dalam 3 bulan terakhir, dan tidak menggunakan obat-obatan kortikosteroid maupun imunospresan dengan dosis yang tinggi, tetap masih bisa divaksin. Ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya ini orang hamil juga boleh divaksin. Ibu yang hamil baru boleh divaksin setelah melahirkan. Ibu menyusui bisa divaksin. Orang-orang dengan manula itu asal memenuhi kriteria boleh divaksin. Lalu bagaimana dengan potensi terjadinya efek simpang? Beberapa hal yang dilaporkan adalah adanya risiko pembekuan darah. Namun kalau dilihat dari seluruh data yang dikumpulkan, karena adanya pembekuan darah ini sempat WHO menghentikan sementara dan melakukan evaluasi, ya, bersama dengan European Medical Agency, akhirnya disimpulkan bahwa untuk AstraZeneca dari 1 juta vaksin ada 4 kasus yang terjadi. Jadi angka kejadiannya rendah sekali dibandingkan dengan angka kejadian atau risiko pembekuan darah karena menggunakan pil kontrasepsi misalnya lebih tinggi. Ya. Mereka yang merokok jauh lebih tinggi lagi, dan tentu saja mereka yang terinfeksi COVID. Mereka yang terinfeksi COVID akan mengalami gangguan koagulasi sehingga terdapat 165.000 kasus lebih pada tiap 1 juta kasus COVID-19, sehingga angkanya kalau dibandingkan dengan yang ditimbulkan oleh vaksin AstraZeneca jauh lebih tinggi. Ya. Nah, ini yang kita jadikan fokus perhatian, yaitu thrombotic thrombocytopenia syndrome, atau disebut juga sebagai vaksin induced thrombotic thrombocytopenia atau FITT-FIT. Bagaimana kita menegakkan diagnosisnya? Kita mendiagnosis FIT kalau 1, ada riwayat pasiennya menggunakan vaksin COVID, jenisnya Johnson & Johnson atau AstraZeneca dalam kurun waktu 4 hingga 30 hari berikutnya. Kemudian didapatkan bukti adanya venous atau arterial trombosis yang seringkali mengenai pembuluh darah di otak maupun di abdomen. Kemudian ada tanda-tanda trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit, dan pemeriksaan positif platelet faktor 4 dengan reagen ELISA. Ya. Ini kalau ada ini maka disebutlah vaksin induced thrombotic thrombocytopenia. Nah, sebelum ini terjadi, maka kita perlu melakukan pemantauan. Ya, gejala yang perlu dipantau dan harus dilakukan penanganan segera jika terjadi dalam 4-30 hari setelah vaksinasi, antara lain kalau ada keluhan nyeri kepala hebat, ya, kemudian gangguan kesadaran, ya, sebelum ada gangguan kesadaran mungkin ada nyeri kepala hebat, itu jangan diremehkan, kalau bisa langsung datang ke tempat layanan kesehatan. Apalagi kalau sudah ada gangguan kesadaran, ya, ada penglihatan kabur, ada nyeri perut,
ada keluhan mual muntah yang tidak dapat diatasi dengan obat-obatan antiemetik biasa, ada nyeri punggung, ada sesak napas yang tidak dapat diatasi dengan pemberian oksigen maupun bronkodilator, ada nyeri dan pembengkakan pada tungkai, ada tanda-tanda perdarahan berupa petekiae atau kemudian mengalami perdarahan di bawah kulit, ekimosi maupun perdarahan yang okult maupun yang jelas nampak. Nah, itu perlu diwaspadai, ya. Nah, jika dicurigai ada kasus pembekuan darah seperti gejala-gejala yang lalu itu, yang tadi, maka cepat lakukan pemeriksaan darah lengkap dengan hitung trombosit serta pemeriksaan radiologis sesuai dengan gejala yang ada. Jika dijumpai adanya trombositopenia atau trombosis, segera lakukan konsultasi ke sejawat spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Sebaiknya jangan menggunakan heparin sampai kemungkinan adanya trombotik trombositopenic syndrome ini bisa disingkirkan atau ditegakkan diagnosis yang lain. Workup yang perlu dikerjakan pada awalnya adalah pemeriksaan darah lengkap dengan hitung trombosit dan hapusan darah tepi, pemeriksaan radiologis untuk mencari adanya trombosis berdasarkan tanda atau gejala yang ada, pemeriksaan platelet faktor 4 secara ELISA. Nah, sebaiknya darahnya diambil sebelum dilakukan terapi, pemeriksaan kadar fibrinogen dan dedimer. Kemudian pemeriksaan ini sebaiknya dikerjakan sebelum dilakukan terapi, ya. Kemudian terapi awalnya, sambil menunggu hasil pemeriksaan platelet faktor 4, maka kalau bisa segera berikan intravenous immunoglobulin dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan per hari selama 2 hari, dan gunakan antikoagulan yang non heparin, misalnya evaroxaban atau apixaban. Kemudian berikan juga terapi tersebut apabila didapatkan tanda atau gejala trombosis yang serius atau setidaknya salah satu dari temuan berikut, yaitu didapatkan adanya trombosis pada pemeriksaan radiologis atau adanya trombositopenia atau keduanya. Jika hasil pemeriksaan PF4 ELISA-nya negatif atau tidak ada trombositopenia, maka diagnosis TTS dapat disingkirkan dan terapi diberikan seperti kasus venous thromboembolism biasa. Ya. Yang lebih penting sebenarnya adalah ini. Panjenengan semuanya tidak perlu kecil hati, stres atau khawatir berlebihan, ya. Karena kalau panjenengan khawatir berlebihan, maka yang muncul adalah reaksi yang lain yang kita sebut sebagai immunization stress related response. Nah, orang ini walaupun gejalanya bisa menyerupai seperti trombosis, misalnya ada penurunan kesadaran, ada kejang-kejang dan sebagainya, tapi setelah dilakukan pemeriksaan semuanya normal. Tidak ada gangguan apapun. Baik pemeriksaan laboratorium maupun CT scan maupun rekaman otaknya normal. Nah, itu dari beberapa kasus yang sudah kita lakukan kajiannya, maka akhirnya disimpulkan bahwa kasus-kasus itu ternyata merupakan immunization stress related response, ya. Jadi supaya tidak terjadi ini, maka yang penting panjenengan semuanya harus paham betul dan kemudian memiliki keyakinan, ya, mantap. Jangan kemudian ragu-ragu, karena kalau masih ragu-ragu, maka keraguan atau ketakutannya itu nanti malah bisa menimbulkan reaksi yang tidak dikehendaki seperti ini. Nah, nanti walaupun vaksinasi sudah dilaksanakan, tapi tentu saja perlu waktu yang lama untuk mencapai minimal 75% dari populasi itu sudah divaksin. Jadi supaya herd immunity-nya tercapai, itu perlu butuh waktu. Nah, sebelum itu tercapai, maka kami menghimbau masyarakat harus masih tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, ya, yaitu 5M yang
kita semua sudah tahu apa itu singkatannya. Jadi tadi selain dengan vaksinasi, kita juga menjaga integritas sistem imun kita dengan berbagai macam cara. Antara lain, satu, mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian tidur yang berkualitas, jumlahnya bisa cukup, tapi kualitasnya lebih penting. Kemudian berolahraga secara teratur, kendalikan stres, karena stres juga bisa menurunkan respon imun, hindari merokok dan mengkonsumsi alkohol, karena itu tadi juga sudah disebut akan mempengaruhi respon juga terhadap vaksin. Kalau perlu konsultasi ke dokter, ya jangan lupa memohon kepada Allah supaya kita segera dibebaskan dari pandemi ini dan mungkin bisa mengkonsumsi beberapa jenis suplemen untuk meningkatkan daya tahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sudah diberikan oleh Dr. Gatot. Beliau adalah Satgas COVID Pemprov Jawa Timur. Jadi pada kesempatan hari ini kita di sini bisa bertanya langsung kepada beliau. Nah, ini cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk. Apakah kita langsung ke sesi tanya jawab, Dokter? Monggo. Ini ada sekitar 30-an pertanyaan. Jadi pertanyaan itu pada umumnya mempertanyakan tentang kehalalan, keamanan, kemudian efek samping, indikasi, kontraindikasi, kemudian bagaimana penata laksananya, kemudian persiapan sebelum dan setelahnya. Nah, untuk itu saya bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari ini Ibu atau Bapak Ahadiah ya. Bagaimana status kehalalan vaksin AstraZeneca di Indonesia? Apakah sudah jaminan halal dari Kementerian Agama atau MUI agar tidak meresahkan mayoritas warga kita yang Muslim? Bagaimana, Dokter? Jadi pertanyaan ini sebenarnya setback ya, karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi pro dan kontra gitu ya. Ada anggota MUI yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa vaksin ini walaupun tidak mengandung secara langsung bahan tripsin yang diduga berasal dari babi ya, tapi ternyata untuk medium kulturnya pada waktu digunakan untuk memisahkan virus adenovirus yang digunakan untuk bahan bakunya AstraZeneca ini, itu masih digunakan produk tripsin. Nah, tripsinnya ini oleh pabriknya disebutkan berasal dari fungi. Fungi itu jamur ya, jadi bukan berasal dari sumber hewan. Nah, karena itulah kemudian MUI yang cabang Jawa Timur yang didukung juga oleh Komisi Fatwa dari Nahdlatul Ulama itu menyatakan bahwa dalam vaksin ini tidak ada komponennya yang najis sehingga tetap bisa diberikan ya. Dan itu menghentikan polemik tentang apakah vaksin ini halal atau tidak. Itulah sebabnya Jawa Timur justru menjadi percontohan karena untuk pertama kalinya waktu itu vaksin AstraZeneca diberikan ke para ulama di Jawa Timur. Ya, sampai waktu itu Menteri Kesehatan dan juga kemudian Bapak Presiden dan Wakil Presiden sempat hadir di Jawa Timur untuk menyaksikan bahwa ulama di Jawa Timur dan santri-santrinya sudah mendapatkan vaksin jenis AstraZeneca ini.
Ya, dan karena itu mestinya tidak perlu lagi ada kekhawatiran atau apa namanya keraguan tentang kehalalan vaksin AstraZeneca. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya dari Bapak ini pasti ya, Bapak Fajar Andi dari Biro Keuangan. Beberapa waktu lalu terdengar kabar dari CNN Indonesia bahwa ada batch vaksin AstraZeneca yang akan ditarik karena KIP-nya cukup tinggi dan serius. Apakah yang datang ini termasuk dalam golongan CTMAV 547 atau bukan? Kayaknya bukan ya, dok. Ini bagaimana nih, Jadi dok? begini Bu, saya perlu memberikan penjelasan lebih detail ya untuk yang apa namanya yang disampaikan itu. Jadi yang pertama bahwa ada satu batch tertentu yang dihentikan sementara karena sedang dilakukan uji toksisitas oleh Badan POM, ya. Dan kebetulan yang diuji itu adalah CT-MAV 547 yang kebetulan tidak beredar di Jawa Timur. Kebetulan beredar di beberapa daerah seperti Jakarta, Manado, Kalimantan, Sumatera Selatan, Lampung, dan sebagainya. Dan memang betul itu dipicu oleh adanya kasus di Jakarta, di mana ada seseorang yang berumur 22 tahun yang kemudian meninggal beberapa saat setelah divaksin AstraZeneca tersebut. Ya. Nah, karena kita tidak bisa meminta keluarga untuk mengizinkan autopsi, maka data-data yang ada tidak cukup untuk menentukan apakah ada hubungan antara pemberian vaksin dengan kejadian kematiannya. Oleh karena itu, kemudian Komnas KIPI memberikan anjuran kepada Badan POM untuk meneliti kembali toksisitas dan tingkat keamanan dari batch tersebut, yaitu CT-MAV 547. Ya. Nah, memang sekali lagi itu kebetulan tidak beredar di Jawa Timur, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Dan biasanya setelah dilakukan pengajian dan dipastikan bahwa tidak ada sesuatu yang terkait dengan toksisitas dari vaksin, maka pada umumnya nanti setelah dan kalau memang betul nggak ada kaitannya dengan toksisitas pada batch tersebut, maka batch tersebut selanjutnya masih tetap bisa digunakan juga. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, dokter. Berikutnya dari Ibu Rike FIB, ini cukup banyak pertanyaan yang sejenis tentang indikasi dan kontraindikasi. Apakah jenis vaksin ini aman untuk lansia yang menderita sakit jantung, khususnya jantung koroner? Yang kedua, jenis vaksin ini apakah aman untuk ibu hamil dan atau menyusui? Tadi juga ada pertanyaan jika punya riwayat keguguran berulang, kemudian SSJ, sindroma Stevens-Johnson. Kemudian ada juga pertanyaan apakah boleh untuk dengan riwayat pembekuan darah gitu, dokter. Oke. Pertanyaan jadi yang tadi ya penyakit jantung sudah saya sebutkan boleh. Kemudian yang apa namanya alergi obat juga boleh ya, walaupun responnya sampai terjadi Stevens-Johnson syndrome, tetapi karena di dalam vaksinnya tidak ada komponen obat yang memicu dia mengalami Stevens-Johnson syndrome itu, jadi tidak masalah. Nah, tetapi tetap harus lapor ke petugasnya supaya petugasnya memberikan catatan dan apa namanya nanti lebih waspada juga, gitu ya, dengan segala macam kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian untuk ibu menyusui boleh.
Untuk ibu hamil ditunggu sampai bayinya lahir. Untuk lansia boleh, asal memenuhi 5 itu ya. Yang pertama adalah bisa berjalan sendiri sekitar 100 meter, 200 meter. Bisa naik tangga, 5 anak tangga tanpa bantuan. Tidak mengalami penurunan berat badan yang drastis dalam 1 tahun terakhir. Tidak mengalami penyakit-penyakit komorbid yang lebih dari 5. Ya. Nah, kalau misalnya memenuhi persyaratan tersebut, lansia tetap bisa divaksin dan bahkan harusnya merupakan prioritas. Nah, untuk mereka yang pernah mengalami pembekuan darah, itu sebaiknya dilakukan perhatian khusus. Bukan kontraindikasi. Karena sejauh ini hasil keputusan dari WHO maupun EMA menyebutkan bahwa walaupun ada kemungkinan terjadi pembekuan darah, tetapi sangat jarang. Dan kalau dibanding antara manfaat vaksin dengan kemungkinan risikonya, itu jauh lebih besar manfaat vaksinnya daripada risikonya. Maka vaksinasi tetap masih harus diberikan. Kemudian pada waktu ditanya, faktor risiko apa saja yang kira-kira bisa ditengarai supaya orang-orang yang punya risiko mengalami pembekuan darah itu bisa dideteksi, itu sampai sekarang masih belum ada data yang khusus. Cuman perlu dicatat bahwa kejadian yang ada di Eropa, terutama mengenai ras Kaukasian. Sementara yang di India, ras Asia, yang juga sama-sama menggunakan AstraZeneca, tidak ada satupun laporan tentang kasus pembekuan darah di India. Jadi mungkin ras mempengaruhi. Kemudian kalau dilihat, kenapa kok lebih banyak pada wanita dan usianya di bawah 50 tahun? Mungkin terkait dengan satu wanita itu masih usia subur dan mungkin menggunakan kontrasepsi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pil kontrasepsi itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah. Ya, jadi kalau ada orang-orang dengan riwayat adanya pembekuan darah sebelumnya, bukan berarti kontraindikasi, tetapi kita perlu waspada dan memberikan pesan kepada pasien itu. Ya, setelah dia mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca, selama 30 hari berikutnya harus dipantau. 1, apakah dia mengeluh nyeri kepala yang hebat, mengeluh penurunan kesadaran, pandangan kabur, nyeri pada abdomen, nyeri atau bengkak pada tungkai, nyeri perut, nyeri pinggang, sesak napas, dan sebagainya. Nah, itu kalau ada, maka dia bisa secepat mungkin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya bisa segera dievaluasi. Ya, apakah dia termasuk yang TTS atau vaksin induced trombositopenia tadi atau enggak. Dan kalau memang ada kecurigaan ke sana, supaya sesegera mungkin bisa dilakukan pertolongan. Demikian, Mbak. Ini ada yang terima kasih, ada yang nge-share Majelis Ulama Indonesia yang untuk AstraZeneca ya. Nanti yang kebetulan tadi tidak saya sampaikan dalam slide saya adalah yang punyanya PBNU dan MUI wilayah Jawa Timur. Nanti kalau perlu saya sampaikan juga yang itu. Ya, terima kasih Pak Adam yang sudah nge-share. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Setio Triwahyudi dari FEB. Nah, ini mengingat banyaknya berita-berita yang beredar terkait AstraZeneca ini,
apakah boleh memilih-milih jenis vaksin yang akan disuntikan ya, memilih jenis vaksin yang akan disuntikan ke diri kita masing-masing. Ini kayaknya teknisnya sulit nih dok. Bagaimana dok menyikapi seperti ini? Karena banyak kan ketakutan nih soal AstraZeneca. Ya, jadi sudah berapa juta vaksin AstraZeneca yang disuntikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan tidak ada laporan yang fatal, kecuali satu kasus yang tadi di Jakarta, dan itu pun sedang diselidiki. Sementara yang di tempat lain, Manado misalnya, sempat dihentikan sementara. Kemudian setelah dievaluasi ada 4 kasus yang sampai masuk rumah sakit. Ternyata setelah dievaluasi semuanya laboratoriumnya normal, fotonya normal, sehingga disimpulkan bahwa kejadian di Manado itu immunization related stress response. Jadi karena stres. Buktinya setelah dilakukan penjelasan dan tidak perlu pakai obat yang macam-macam, penyakitnya bisa teratasi dan tidak ada gejala sisanya. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir. Dan walaupun tidak ada pemaksaan, sebenarnya tidak ada policy yang mengizinkan calon penerima untuk milih-milih. Karena pilihannya cuma 2, Sinovac atau AstraZeneca. Kecuali misalnya tadi itu, orangnya punya riwayat pembekuan darah sebelumnya. Dan kemudian karena satu dan lain hal menyampaikan data-data medisnya kepada tim vaksinator, kemudian diputuskan oleh penanggung jawab vaksinasi setempat bahwa orang itu dianggap datanya valid dan memiliki risiko untuk mengalami pembekuan darah, maka mungkin orang itu boleh dialihkan ke jenis vaksin lainnya. Mengapa demikian? Kita itu perlu berpacu dengan waktu. Karena menurut targetnya Pak Presiden harusnya bulan Desember 2021 ini sekitar 75% dari rakyat Indonesia harusnya sudah mendapatkan vaksin. Tetapi dengan adanya macam-macam, ya termasuk diantaranya embargo vaksin dari India. Karena sebenarnya kita dari WHO itu dapat sejumlah vaksin yang cukup, tetapi gara-gara India mengalami tsunami COVID, mereka untuk sementara tidak mengekspor dulu vaksin AstraZeneca yang diproduksi di dalam negeri India, tetapi mau digunakan sendiri di dalam negeri India. Nah itu tentu saja menyebabkan keterlambatan suplai vaksin untuk Indonesia. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah terpaksa juga mengadakan pendekatan untuk menggunakan jenis vaksin yang lain. Misalnya menggunakan Sputnik V buatan Rusia yang nanti juga akan didatangkan. Jadi sejauh ini kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat secara medis, adanya kecenderungan pembekuan darah, rasanya mungkin tetap dianjurkan menggunakan vaksin yang sama dan tidak bisa milih-milih vaksinnya. Begitu, Bu Miftah. Berikutnya pertanyaan dari Bu Moderator, izin Bu Moderator, boleh izin? Monggo Pak Adam. Oke, Pak Adam. Ya, Dr. Miftah, yang saya share tadi itu justru fatwa dari MUI Pusat menyatakan pertama bahwa AstraZeneca itu haram. Itu MUI Pusat, bukan MUI Jatim yang tadi saya share. Kenapa? Karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin dari babi. Jadi itu melakukan audit ke industri di Cina, MUI Pusat. Kalau MUI Jatim, mohon maaf, tidak melakukan
audit Dua-duanya ini tidak hanya melakukan, Pak. berdasarkan Dua-duanya hanya mengancoli data, Pak. Jadi bukan Pak, baik yang saya MUI sebagai itu auditor MUI pusat tidak pergi ke Cina karena pabriknya bukan di Cina, Pak. di mana Pak? Pabriknya ada di Korea Selatan dan di India. Jadi melakukan audit ke Cina, saya juga sebagai sudah disampaikan oleh MUI pusat Pak. Jadi itu makanya saya share keputusan tadi Fatwa MUI nomor 1. Monggo silakan masing-masing punya kebebasan untuk manut yang mana, karena sudah ada penjelasan bahwa vaksin itu tidak menggunakan tripsin yang berasal dari hewan, Pak. Tripsin yang digunakan adalah dari fungi, dari jamur. Monggo itu yang dari MUI pusat bisa dibaca yang saya share tadi, nomor 1 keputusannya seperti itu. Jadi saya tidak mengada-ada, itu tertulis keputusannya. Silakan. Nun sewu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Nisa. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Gatot tentang komorbid yang berpotensi bahaya. Itu apa saja? Kemudian untuk penyintas COVID, apakah diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin kembali? Boleh. Okay. Boleh ya. Okay. Kemudian untuk untuk penyintas COVID itu harus menunggu 3 bulan setelah tanggal dia terkonfirmasi. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Adam tadi ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Halo. Kelihatan, Dok. Pada awalnya LPPU MUI menganggap bahwa proses untuk memindahkan adenovirus yang dibiarkan dari satu petri dish ke petri dish yang lain atau saat memanen virus itu menggunakan tripsin yang diduga berasal dari babi. Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Fatwa MUI pusat ya mengeluarkan fatwa bahwa AstraZeneca adalah haram. Namun tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat sampai ada vaksin lain yang tidak haram. Tentu saja ini menyebabkan kebingungan. Haram tapi bisa digunakan sampai ada vaksin lain yang tidak haram. Nah, kalau ada vaksin lain seperti Sinovac kan berarti ini sama saja mengatakan bahwa ini nggak bisa digunakan gitu ya. Kemudian dilakukanlah beberapa kajian ya. Fatwa itu tadi dibantah oleh beberapa ahli yang juga oleh produsen vaksinnya karena faktanya tidak ada disebutkan penggunaan tripsin yang berasal dari hewan. Sebagai penggantinya mereka menggunakan tripsin yang berasal dari fungi. Ya. Nah, berdasarkan itu kemudian PWNU mengadakan kajian tersendiri tentang vaksin AstraZeneca dan akhirnya menerbitkan pendapat bahwa vaksin tersebut tidak mengandung unsur-unsur najis dan karenanya diputuskan sebagai halal. Seperti ibaratnya begini ya, kita menanam ketela pohon. Untuk memupuk ketela pohon ini, kita menggunakan rabuk yang dibuat dari kotoran babi misalnya ya. Memang rabuknya dibuat dari kotoran babi. Tapi kemudian produknya ketela pohonnya setelah dipanen, apakah ketela pohonnya itu juga menjadi haram? Nah, itu yang dijadikan analogi ya. Nah, keputusan ini kemudian diambil juga oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur. Ini anunya ya. Ini hasil keputusan pengurus wilayah NU-nya yang ini. Kemudian yang punyanya MUI Provinsi Jawa Timur yang ini. Ini adalah dokumen yang tadi tidak saya tampilkan. Nah, sekarang menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Adam, ini saya sampaikan datanya. Terserah, tentu saja saya tidak dalam kapasitas untuk berdebat masalah agama, karena memang bukan kompetensi saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui tentang
pertimbangan dan keputusan dari berbagai lembaga keagamaan yang ada, termasuk yang di Jawa Timur. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus Herwanto dari Vokasi. Apakah ada kemungkinan setelah vaksin bisa positif COVID? Apakah setelah vaksin bisa dianjurkan untuk karantina mandiri atau menjaga jarak dari keluarga kita, khususnya yang rawan virus seperti bayi? Nah, ini Ya, pasca vaksin ya. vaksinnya itu tidak mengandung virus yang hidup. Kalau yang Sinovac itu menggunakan virus yang sudah dimatikan. Jadi tidak mungkin dia jadi virus zombie. Ya. Sedangkan AstraZeneca itu menggunakan kode genetik spike proteinnya. Jadi kalaupun tadi yang sudah saya sampaikan dalam animasi videonya. Jadi yang terjadi nanti adalah pada saat adenovirus vektornya itu dicaplok atau diendositosis oleh sel imun kita, maka kode genetiknya yang digandung di dalam virus vektor itu akan menyandi pembentukan spike protein SARS-CoV-2. Jadi yang dibentuk bukan virusnya secara keseluruhan, tapi cuman spike proteinnya. Dan sel-sel imun kita yang mengekspresikan spike protein itu akan dikenal sebagai virus asing, bahan asing yang akan memicu antibodi juga. Jadi pertanyaannya, jawabannya gampang. Jadi vaksinasi baik yang Sinovac maupun yang AstraZeneca tidak akan menyebabkan kemudian sakit karena vaksinasinya. Tetapi seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak ada virus yang memberikan perlindungan 100%. Jadi orang yang divaksin masih bisa ketularan. Nah, kalau ketularan, apakah harus mandiri, isolasi mandiri? Iyalah. Tergantung tingkat keparahannya. Kalau dia itu tanpa gejala atau gejalanya ringan, itu mungkin bisa isolasi mandiri. Tetapi kalau dia itu gejalanya sedang atau berat, ya terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Jadi kalau ada kecurigaan, misalnya ada anosmia, ada demam, gejala-gejala batuk dan sebagainya yang mencurigakan ke arah infeksi COVID, sesegera mungkin diperiksa. Walaupun sudah divaksin, karena itu himbauannya walaupun sudah divaksin, masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. Berarti tetap protokol mutlak nih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Komang Chandra Brata dari BIAK. Ini juga terkait juga dengan yang tadi, beberapa waktu terakhir banyak berita terkait efek samping, tadi sudah dibahas, kelumpuhan, pembukaan darah, dan lain-lain. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan efek samping tersebut dan bagaimana kita bisa tahu bahwa tubuh kita bisa beradaptasi dengan vaksin tersebut? Nih, pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sampai sekarang faktor-faktornya masih diteliti dan belum ada keputusan yang jelas. Ya. Tetapi tadi itu mungkin ada faktor ras. Rasnya Kaukasian lebih sering. Ras Asia jarang. Kemudian yang kedua mungkin wanita lebih sering. Kenapa? Karena wanita menggunakan pil kontrasepsi. Dan pil kontrasepsi itu sendiri meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah. Kemudian kalau laki-laki mungkin yang merokok. Tadi Bapak siapa yang merokok? Itu merokok itu aja sudah menimbulkan risiko pembekuan darah. Dan itu jauh lebih tinggi dari risiko yang ditimbulkan oleh vaksin AstraZeneca-nya. Kemudian apalagi lainnya. Itu ya. Jadi ras, jenis kelamin, penggunaan obat kontrasepsi, merokok, itu yang sementara ini ditengarai sebagai faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko. Walaupun belum ada kepastian tentang hal itu. Tapi yang pasti
kita perlu mengedukasi orang-orang yang menerima vaksin bahwa kalau ada gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, sebaiknya sesegera mungkin, khususnya kalau perlu di rumah sakit, karena pemeriksaan kayak pemeriksaan radiologi, pemeriksaan darah yang tadi spesifik itu kan hanya bisa dilakukan di rumah sakit, nggak bisa di puskesmas. Gitu. Berikutnya dari Fapet, bila vaksinasi 1 mendapatkan Sinovac, apakah vaksinasi 2 boleh mendapatkan AstraZeneca? Tapi ini belum jelas ya, vaksin dosis 1 atau sudah pernah vaksin sebelumnya, kemudian sudah lewat pengen vaksin lagi itu gimana? Yang jelas nggak boleh kalau ini. Nggak bisa, tetap harus sama. Karena kalau beda itu namanya bukan suntikan booster. Padahal tujuannya suntikan kedua itu adalah untuk suntikan booster dan mestinya harus dengan vaksin yang sama. Ya, jadi vaksin 1 dan 2 harus sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi siang saya melihat berita di Lintas Siang bahwa ID tidak merekomendasikan AstraZeneca untuk usia muda. Pertanyaannya, apa usia muda dalam range berapa hingga berapakah yang tidak diperbolehkan tersebut yang ini? Belum merupakan rekomendasi resmi. Ya, kami di Komda KIPI dan kemudian juga di Satgas Imunisasi Dewasa PABDI pasti akan dapat kabar lebih dulu apabila memang ID punya sikap seperti itu. Sejauh ini tidak. Saya juga kebetulan bersama Profesor Iris dan Profesor Indrawan merupakan anggota tim advokasi pelaksanaan vaksin ID. Jadi kalau ada ID benar-benar melakukan sikap seperti itu, kami yang ada di dalam ID mesti tahu sendiri tuh, tahu lebih dulu. Nah, saya kira itu mungkin berita yang misinformasi. Okay. Dari Ibu Farah dari FEB, berapa lamakah efektivitas vaksin ini? Yang kedua, saya berencana untuk umroh kalau sudah dibuka. Apakah vaksin ini diterima untuk menjadi persyaratan di negara Arab Saudi? Pertanyaan berikutnya, berapa lama vaksin ini dianggap valid untuk dijadikan persyaratan tersebut? Satu, tidak ada yang tahu perlindungan yang akan diberikan oleh vaksin ini akan bertahan berapa lama. Karena itu kita semua sedang memantaunya. Izin penggunaannya juga penggunaan emergensi. Artinya kalau kita menunggu hasil penelitiannya selesai, misalnya harus sampai diteliti apakah bisa lebih dari 1 tahun, apa bisa lebih dari 2 tahun, maka pandeminya sudah keburu menimbulkan banyak korban. Jadi karena itu vaksin ini digunakan dengan frame emergency use authorization, penggunaan darurat. Jadi walaupun kita belum tahu dia bisa memberikan perlindungan sampai berapa lama, maka dia tetap digunakan. Jadi nanti jawabannya ya setelah kita evaluasi selama 1 tahun, dia bisa bertahan berapa lama. Gitu ya. Kemudian kalau panjenengan sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali, nanti akan ada dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu juga akan bisa digunakan sebagai syarat kalau mau mengurus perjalanan ke luar negeri, termasuk diantaranya kalau mau umroh. Dan beberapa vaksin, termasuk AstraZeneca, itu termasuk yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi harus menunjukkan sertifikat vaksinasinya pada waktu ngurus paspornya. Dan tetap waktu mau berangkat tetap harus swab. Kalau swabnya positif, ya walaupun sudah divaksin tetap tidak bisa berangkat. Gitu. Oke, makasih dokter. Nah ini mungkin hampir sama dengan yang tadi dari Bu Siti Naharlina, PSDK Kediri. Apakah boleh tidak melakukan vaksin tahap 2? Kayaknya harus tahap 2. Karena dia booster.
Oke, Dok. Ya. Wajib hukumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak David FEB, mengapa kriteria orang yang boleh dan yang tidak boleh menerima vaksin ini kok berubah-ubah? Padahal spesifikasi vaksin tidak pernah berubah. Apakah dasar pembuatan eligibilitas dari perubahan tersebut? Yang Gimana, Dok? pertama, karena vaksinnya baru. Kita belum punya cukup data, sehingga awalnya ada kehati-hatian bagi stakeholder. Supaya yang penting itu nomor satu adalah keamanan dulu. Ya, kalau sudah keamanan baru kemudian efikasi. Kalau soal keamanan itu tidak bisa diganggu gugat, harus memenuhi keamanan baru bisa diberikan ke manusia. Kalau soal efikasi, WHO cuma menyarankan asal lebih dari 50% aja sudah boleh. Nah, dalam rangka menjamin keamanan itu awalnya PABDI memang merekomendasikan bahwa sebaiknya tidak diberikan pada orang-orang dengan penyakit tertentu. Ya. Tetapi itu semua dasarnya adalah kehati-hatian. Nah, setelah kita mendapatkan data cukup banyak bahwa dari vaksin yang sudah diberikan di luar negeri maupun juga dengan vaksin-vaksin sebelumnya, maka akhirnya dilakukan perubahan, penyesuaian dengan maksud supaya batasan-batasan itu tidak menghalang-halangi terbentuknya herd immunity. Jadi kalau memang tidak ada bahayanya, kenapa harus dibatasi? Dulu data tentang manula belum ada. Sehingga waktu itu kita hanya memberikan sampai usia 59 tahun. Tapi setelah ada data untuk manula, maka juga boleh diberikan untuk orang-orang usia lebih dari 59 tahun. Sekarang anak-anak di luar negeri juga sudah dilakukan penelitian untuk anak-anak. Sebentar lagi anak-anak yang usia 12 tahun sampai 18 tahun juga sudah akan boleh. Ya, tapi kita masih menunggu sikapnya dari Badan POM. Orang-orang dengan penyakit tertentu tadinya dikhawatirkan bahwa kalau punya penyakit tertentu kemudian divaksin itu nanti memperburuk penyakitnya. Setelah kita punya data cukup banyak, akhirnya disimpulkan bahwa ternyata tidak ada bahaya terhadap penyakit-penyakit tertentu asal penyakitnya terkendali, jadi tidak masalah. Itu yang menyebabkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nanti FTP, gejala yang ditimbulkan setelah vaksin cukup banyak dan tinggi presentasenya. Apakah yang perlu dilakukan penerima sebelum dan setelah vaksin supaya gejala tersebut minim? Kemudian apakah tubuh kita bisa membuat antibodi sendiri dari COVID ini secara alami? Apakah beda antara vaksin vektor dan mRNA? Apakah tubuh kita bisa membuat antibodi sendiri kalau terinfeksi? Ya jelas bisa. Tapi kerugiannya kita tidak pernah bisa menduga. Hasil akhir dari infeksi itu misalnya saudara A terinfeksi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia nanti hanya akan gejalanya ringan atau tanpa gejala. Nggak ada yang bisa jamin. Karena itu, maka untuk mendapatkan kekebalan, kita bisa mendapatkan kekebalan yang sama tanpa harus sakit, yaitu dengan vaksin. Ya, itu. Lalu mengingat semua vaksin memiliki efek ya selalu. Kalau dulu kita masih ingat pada waktu Bapak Ibu sekalian mengantarkan putra-putrinya masih balita dibawa ke puskesmas untuk divaksin, kan selalu ada efek sampingnya. Sakit di tempat suntikan, kemudian bengkak, demam, nyeri otot, nyeri kepala, ada yang mual muntah. Itu semua juga ada pada vaksin untuk dewasa ini. Jadi saya kira sesuatu yang wajar. Ya.
Kemudian yang perlu disiapkan apa? Yang pertama yang perlu disiapkan adalah siap mental. Percaya bahwa satu, COVID ini memang benar-benar ada, bukan konspirasi. COVID ini memang bisa menimbulkan kematian, dan bukan hanya pada orang-orang umum saja. Dokternya pun banyak yang mati gara-gara COVID. Jadi ancaman COVID benar-benar nyata. Sementara obat-obatan sampai saat ini nggak ada yang dijamin bisa bermanfaat efektif untuk COVID. Maka kalau gitu kita bisa melawannya dengan 5M dan vaksinasi. Ya, memang vaksinasi tidak menjamin bahwa setelah divaksin itu orangnya akan tidak terinfeksi. Tetapi setidaknya dengan vaksin itu kita bisa menjamin bahwa kalau orangnya tertular, maka penyakitnya tidak akan sampai berat atau parah. Ya, jadi pertama siap mental itu dulu. Yang kedua jangan khawatir berlebihan. Karena kalau khawatir berlebihan justru akan menimbulkan efek simpang. Yaitu tadi immunization stress related response. Ya, walaupun dilakukan pemeriksaan macam-macam, ternyata hasilnya semua normal. Sehingga kesimpulannya ternyata reaksinya gara-gara stres, ketakutan menerima vaksin. Yang berikutnya adalah setiap penerima vaksin harus melaporkan apa saja gejala yang dialaminya melalui nomor yang mudah diberikan. Nanti setelah divaksin di meja 4 nanti akan dapat kitir. Di dalam kitir itu akan ada penjelasan bahwa saudara A atau Bapak B, Ibu C mendapatkan vaksin dengan nomor batch sekian pada tanggal sekian jam sekian. Apabila nanti ada keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang dirasakan tidak nyaman oleh pasiennya, bisa menghubungi nomor tertentu dan menghubungi petugas tertentu yang namanya tercantum. Jadi gunakan itu semuanya untuk melaporkan, karena semua upaya itu merupakan usaha kita untuk memaksimalkan keamanan vaksin, sekaligus mendeteksi sedini mungkin kalau ada kemungkinan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, supaya kita bisa melakukan tindakan sesegera mungkin untuk memitigasi efek negatifnya. Demikian Dr. Miftah. Oke, terima kasih dokter. Nah, ini berhubung waktunya sudah lewat batas, padahal pertanyaan masih banyak sebenarnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada hal yang penting yang ditanyakan itu dari Pak Girindra FEB tentang DLB. Dari kami, untuk DLB itu apabila sudah diajukan oleh fakultas itu bisa menerima. Jadi daftar namanya sudah ada, jadi bisa menerima vaksin dari UB. Sebagai penutup ini ada testimoni dari Bapak Imam Tohari, Fapet UB. Beliau menyatakan 3 minggu yang lalu saya sudah divaksin AstraZeneca. Efek yang timbul tidak begitu serius, malah badan terasa lebih sehat. Alhamdulillah ya. Ya semoga. Nuhun Pak Imam. Semoga ikhtiar kita bisa mencegah kita mengalami bahaya yang lebih berat daripada terinfeksi dari virus corona ini ya. Sudah kemana-mana ya, sudah susah membendungnya. Demikian. Omongan saya tadi itu kalah dengan testimoninya Pak Imam. Iya. Karena orang-orang kita itu cenderung nek sing ngomong dokter itu dikira dodolan obat, dikira jual kecap, dan kecap selalu nomor 1 gitu ya. Tapi kalau sing ngomong ku kancane dewi, seperti misalnya Pak Imam, dan mungkin juga ada beberapa Pak Imam mau Pak Imam boleh Pak Imam malah bisa dipercaya ini sebelum ditutup. Dipercaya itu Pak Imam. Matur nuwun Pak Imam. Ya, kira-kira 3 minggu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Kira-kira 3 minggu yang lalu saya vaksin di Rumah Sakit Tentara RST Supraun. Vaksin yang diberikan itu adalah AstraZeneca. Pada waktu sebelum berangkat, tensi saya itu 130-an ya. Karena mungkin agak stres dikit, di sana itu 150. Mau divaksin dulu 150. Ya. Tapi saya tanya, boleh ya tensi 150 divaksin? Oh, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau nggak lebih dari 180 boleh. Ya, boleh. Setelah disuntik nggak terasa karena memang jarumnya itu kecil ya, nggak terasa. Setelah kan vaksinnya itu kira-kira jam 10 ya. Malamnya itu baru agak jarem bahasa Jawanya itu ya. Kemang jarem itu ya. Tapi nggak begitu sakit, tapi jarem kalau dijemok itu, dipegang-pegang itu jarem. Itu kira-kira sampai 1 minggu. Setelah itu hilang, jaremnya hilang, ya sudah. Jadi pada waktu malamnya, malam setelah divaksin itu memang agak sedikit meriang. Tidak ada meriang sama sekali. Agak sedikit kayak lelah habis bepergian itu loh. Habis bepergian, jadi agak lelah sedikit gitu ya. Istilahnya tadi fatigue. Itu sangat terasa. Dulu saya itu kalau minum dingin itu mesti batuk dan pilek. Setelah vaksin ini, alhamdulillah nggak pernah gitu ya. Nggak tahu efeknya vaksin itu apakah yang lain. Dan saya jarak. Biasanya kalau saya minum soft drink dingin, itu mesti batuk luar biasa. Puasa-puasa habis berbuka saya nyoba minum soft drink. Memang saya uji coba sendiri. Ya nggak batuk, alhamdulillah. Apakah itu efek vaksin itu atau yang lain? Nggak tahu, bawa alam ya. Tapi yang jelas, biasanya saya kalau kena dingin itu mesti batuk-batuk itu. Dan ini alhamdulillah ya agak jarang sekali batuk. Ya. Jadi badan itu agak sedikit lebih enak itu loh, lebih enak. Ada teorinya Pak, namanya psikoneuroimunologi Pak, PNI. Gitu. Psikoneuroimunologi. Kalau orang itu yakin memiliki kepercayaan yang cukup besar terhadap vaksinnya, maka karena keyakinan dan kepercayaannya itu menimbulkan respon imun yang lebih baik Pak. Oh mungkin itu ya. Ya. Cuma saya memang yakin. Ya. Saya kepingin mudah-mudahan keyakinannya Pak Imam bisa menular kepada sejawat Civitas Akademika Universitas Brawijaya yang lain gitu ya. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Imam. Terima kasih. Tetap waspada ya. Kalau ada hal-hal yang tadi itu yang saya sampaikan tadi itu dalam 30 hari tetap panjenengan harus lapor sesegera mungkin. Dan ini nanti slide saya dalam bentuk PDF akan saya sampaikan ke panitia supaya bisa dimanfaatkan oleh semua sejawat yang menjadi peserta webinar. Ini tambahan sedikit ya. Habis vaksin itu saya memang niat. Biasanya kalau makan tuh 1 piring ya. Saya banyak itu. Jadi saya biasanya 1 piring ya 1,5 gitu loh. Itu memang seperti itu. Saya ingat dokter siapa itu yang makan yang banyak. Dokter Tirta. Makan enak. Mangan turu. Waduh. Kalau itu kencing manis ya lebih dhuwur. Nggih, matur nuwun Pak Imam. Sebelum kita tutup, mohon izin untuk on kamera untuk dokumentasi hari ini. Monggo Bapak Ibu untuk on kamera.